Apakah puasa yang telah kita laksanakan sudah terasa menyenangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ayah, bunda, ananda, keluarga besar SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, serta jamaah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam rangkaian Pelangi Ramadan, kajian Jumat ceria dalam tema puasa itu menyenangkan. Jamaah rahimakumullah, tak terasa kita telah melalui 2/3 dari puasa Ramadan. Apakah puasa yang telah kita laksanakan sudah terasa menyenangkan? Atau justru terasa berat dan membebani? Jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan yang kita laksanakan sebulan penuh sudah seharusnya kita laksanakan dengan senang dan gembira. Mengapa? Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dari Allah. Bahkan dalam menyambut bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk bergembira, apalagi dalam menjalankan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Maka sudah seharusnya kita laksanakan dengan hati yang gembira, kita laksanakan dengan hati yang senang. Nah, bagaimanakah agar puasa kita menyenangkan? Yang pertama, puasa akan terasa menyenangkan jika kita ikhlas dalam menjalankan puasa Ramadan. Jadi, yang pertama yang harus kita perbaiki adalah luruskan niat. Niatkan puasa Ramadan hanya karena mengharap ridho dari Allah. Jika kita sudah ikhlas, maka puasa yang kita laksanakan akan terasa menyenangkan, karena tidak ada beban ataupun harapan kepada selain Allah yang bisa saja membuat kita kecewa. Yang kedua, tanamkan pemahaman yang kuat bahwa puasa Ramadan yang kita laksanakan adalah salah satu bukti penghambaan dan bukti cinta kita kepada Allah. Jika sudah cinta, bukankah seberat apapun perintah dari Allah pasti akan kita laksanakan? Melaksanakan perintah dari zat yang kita cintai, apapun bentuknya, bukankah akan terasa menyenangkan? Puasa Ramadan adalah salah satu amalan yang dicintai Allah, dan bahkan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'ati di'fin
Qala Allahu azza wa jalla, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, begitu istimewanya ibadah puasa ini hingga Allah sendirilah yang akan memberikan balasannya bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, bahagiakan diri kita dengan janji Allah bahwa Allah telah menyiapkan balasan yang indah bagi kita yang ikhlas menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salah satunya adalah surga Ar-Rayyan, sebagaimana dalam hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliq falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan harapan agar di akhirat kelak kita layak mendapatkan surganya, semoga dapat meningkatkan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan hati yang senang, sehingga kita dapat menyelesaikan kewajiban berpuasa Ramadan dengan menyenangkan. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti bertolabul ilmi. Belajar merupakan kewajiban dan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak pula pengetahuan yang kita miliki. Semakin rajin kita mengikuti kajian agama, semakin banyak pula pengetahuan kita tentang manfaat dari setiap ibadah yang kita lakukan. Begitupun dengan ibadah puasa. Jika kita tahu ilmunya, mau belajar, mau mencari tahu manfaat dan hikmah ibadah puasa Ramadan, maka kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan ringan dan menyenangkan. Jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada khilafan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.